Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia dari Kelas 5 di Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan beberapa soal UAS dari mata kuliah Kimia Hospitasi. Saja kepada reaksi CrCl3 dari nomor 3N kemudian dengan ether menjadi senyawa kompleks CrEn3 kali Cl3, di mana reaksi garam pertigaan hidrat berwarna dan senyawa kompleksnya itu berwarna kuning. Reaksi yang terjadi di atas saya jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, untuk jenis reaksi dari persamaan reaksi di atas itu merupakan jenis reaksi substitusi dalam larutan dalam peralut bukan air ya, di mana pelarut bukan airnya itu yaitu ether yang direaksikan juga dengan ligan etilenadiamin yang bersifat basah sehingga terbentuk senyawa kompleks CrEn3 3 kali Cl3. Kemudian untuk syarat terjadinya reaksi yang pertama yaitu ion logam mempunyai afinitas besar terhadap air ya. Contohnya yaitu ion Al3+, Fe3+, dan Cr3+. Kemudian yang kedua, ligan yang dipakai tidak larut dalam air. Seperti pada reaksi di atas, ligan yang digunakan yaitu etilenadiamin yang memang tidak larut dalam air. Nah, yang kemudian pertanyaan yang B, jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah Anda ketahui. Nah, di sini saya ambil contoh sintesis dari senyawa koordinasi CrC2O4 2 kali, H2O 2 kali, dikali 2H2O. Nah, teknik yang digunakan dalam sintesis ini itu menggunakan teknik kristalisasi, di mana metodenya itu dengan 4 gram K2Cr2O7 atau dikromat yang dilarutkan dalam 5 ml air mendidih. Kemudian ditambahkan 12 gram C2H4O2 kali 2H2O atau oksalat dihidrat yang sebelumnya itu sudah dilarutkan dalam 10 ml air mendidih. Nah, kemudian larutan campuran tersebut didinginkan dan terbentuk padatan. Setelah padatan terbentuk, kemudian disaring, lalu dicuci atau dikristalisasi menggunakan etanol dingin. Selanjutnya, padatan juga dikeringkan dalam distillation. Kemudian karakteristik dari padatan yang terbentuk. Nah, padatan yang terbentuk yaitu berwarna merah ungu atau merah keunguannya. Kemudian selain itu mudah terbentuk, namun kelarutannya itu cukup tinggi dalam air. Nah, sintesis dari senyawa koordinasi tersebut senyawa koordinasi tersebut itu merupakan termasuk ke dalam senyawa kompleks mononuklir. Kemudian untuk mendeteksi adanya ion oksalat itu dapat diamati dari spektrum inframerah pada bilangan gelombang 1660 cm pangkat -1. Nah, selain itu karakteristik lainnya yaitu larutan tidak stabil untuk menghasilkan senyawa kompleks K3CrC2O4 3 kali. Kemudian beralih pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya di sini terdapat struktur dari salah satu senyawa kimia yaitu dalam pertanyaannya, jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Nah, fungsi di atas dilihat dari strukturnya yaitu merupakan senyawa teta atau singkatan dari etilen diamine tetraacetic acid atau bisa disebut asam etilena diamina tetraacetat. Nah, berfungsi sebagai agen siar pengkelat atau ligan beberapa ion atau unsur logam dan dapat mengikat kation-kation logam berbahaya dalam tubuh sebagai antikoagulan.
Nah, aplikasinya dalam bidang kesehatan, ETA ini dijadikan sebagai kelator pada terapi kelasi. Nah, terapi kelasi ini merupakan salah satu prosedur medis yang menggunakan bahan-bahan kelasi, misalnya seperti CHNA2 untuk menghilangkan logam berat pada tubuh. Misalnya kasusnya pada keracunan timbal. Ya. Nah, prinsip kerjanya dengan pemberian cairan infus, di mana cairan infus tersebut mengandung cairan vitamin, mineral, asam amino khusus, serta disodium eta yang kemudian dialirkan melalui pembuluh darah sehingga eta tersebut senyawa eta akan mengikat kation-kation logam. Nah, seperti Mg, Zn, Fe, Al, Pb, Cu, dan Cb dalam tubuh yang terdapat dalam tubuh. Nah, kemudian diekspresikan melalui urin. Kemudian untuk pertanyaan yang B, sebutkan salah satu contoh senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, di sini saya contoh senyawa kompleks H2O 6 kali 12, di mana ion CO12 atau kobalt ini dan ion terhidrasi CO H2O 6 kali 12 itu stabil di air sehingga kompleks kobalt dimungkinkan dapat terbentuk dengan berbagai macam ligan seperti sulfadiazin dan sulfamerazin. Nah, kedua ligan ini merupakan turunan dari sulfonamid yang sering digunakan sebagai obat antibakteri. Kemudian penggunaannya juga luas untuk pengobatan yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif tertentu, juga disebabkan oleh beberapa jamur dan protozoa. Nah, untuk itu, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.